Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah diperkenalkan, jika saya memperkenalkan diri, saya Yoyo Suhoyo. Bapak Ibu semua bisa memanggil saya Yoyo. Pagi ini saya diundang oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang untuk berbicara mengenai manajemen dokter muda dan residen bagi rumah sakit pendidikan. Cuma karena tiap rumah sakit saya yakin punya kebutuhan sendiri-sendiri, kemudian juga situasinya berbeda sendiri-sendiri, maka pagi ini saya akan lebih banyak berbicara mengenai yang basic. Kemudian nanti penerapannya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran. Ya. Jadi saya akan lebih banyak bicara mengenai pendidikan klinik di situasi pandemik. Nanti kita akan bicara mengenai bagaimana penerapannya untuk profesi dokter maupun residen. Pertama, kita akan mengawali, seperti yang saya sampaikan, kita akan bicara mengenai yang basic, mendasar, yaitu tentang prinsip dulu untuk pendidikan klinik. Nah, secara umum sebenarnya untuk pendidikan klinik, pertama tentu kita sudah paham, banyak sebenarnya yang bisa dijadikan prinsip dasar, cuma saya akan mengelompokkannya menjadi 8 di sini ya. Nanti Bapak Ibu tentu saja kalau mungkin membaca literatur atau mengikuti conference dan sebagainya mungkin akan ada hal lain, cuma saya akan menggarisbawahi ke dalam 8 ini. Yang pertama berhasil kompetensi, yang kedua berpusat pada mahasiswa, ketiga berbasis pasien atau pelayanan, keempat sesuai kebutuhan mahasiswa, kemudian pembimbingan klinik, terstruktur, jaminan mutu, dan terakhir profesionalisme. Nah, kedelapan prinsip ini mayoritas terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Ya, mungkin hanya satu saja yang tidak mengalami, itu sesuai kebutuhan mahasiswa, karena ini pola interaksi antara pembimbing dengan peserta didik, baik itu dokter muda maupun residen. Tapi yang lainnya nyaris kena dampak semua dengan pandemi ini. Gitu. Dampaknya seperti apa? Mari kita lihat dan kaji satu persatu. Misalnya yang pertama berbasis kompetensi. Prinsipnya itu kan kompetensi yang akan dicapai jelas, baik untuk pendidikan dokter maupun residen. Yang kedua, pengajaran dan penilaian berbasis kompetensi. Kemudian yang ketiga, memperbanyak kontak dengan pasien. Nah ini kemudian ketika kita berbicara mengenai kondisi pandemi sekarang, yang situasi yang luar biasa, maka penerapannya tentu akan berubah. Dari yang awalnya kompetensi dasar yang umum, gitu maksudnya yang bisa dicapai dengan kondisi normal, ya, kemudian ada kegiatan penanganan pasien secara langsung, kemudian ada penggunaan metode workplace assessment, maka di era pandemi ini tentu akan mengalami berubah. Kenapa berubah? Mari kita lihat. Kita menggunakan misalnya konsep yang paling sering mungkin Bapak Ibu sudah mengenal semuanya, yaitu dari piramida Miller. Knows, knows how, does. Di pendidikan klinik, baik untuk dokter muda, untuk profesi dokter maupun residen, apa sih yang titik beratnya? Di pendidikan klinik kan titik beratnya di does. Das ini perbedaan mendasar das dengan yang level yang lainnya, so how, dan knows adalah keberadaan pasien. Nah, ketika di era pandemi ini, maka tentu saja karena kondisi pasiennya kita tahu kondisi pandemi, maka das ini mengalami perubahan besar. Ya, jika dalam kondisi normal, misalnya kita bisa leluasa mengajak mahasiswa berinteraksi langsung dengan pasien, melibatkan mereka dalam pelayanan terhadap pasien, maka dalam kondisi pandemi ini tentu saja akan berubah. Berubahnya kenapa? Mulai satu protokol COVID itu sendiri misalnya, yang itu sangat-sangat rumit. Yang kedua, eh, akses terhadap pasien. Dengan rumah sakit sekarang menerapkan beberapa zona, mulai zona merah, zona kuning, zona hijau dan sebagainya, maka tentu saja kelibatan mahasiswa juga akan berbeda. Terutama untuk pendidikan dokter muda. Kalau residen, mungkin pengaturannya yang mungkin akan berubah. Jadi misalnya rumah sakit menangani pasien karena ini sangat sensitif dengan kondisi ketahanan tubuh seseorang, termasuk kekebalan tubuh tenaga kesehatan itu sendiri, maka bagaimana diupayakan supaya misalnya untuk residen supaya tidak terlalu lelah, capek, sehingga mungkin ada pengaturan shift dan sedemikian rupa sehingga semua dikumpulkan. Presiden mungkin yang biasanya bisa istilahnya jaga dingdong gitu, sekarang jaga besok tidak, atau jaga lagi dan sebagainya, maka diatur sedemikian rupa agar alur jam kerja menjadi lebih tidak terlalu berat, sehingga kondisi tubuh juga tidak terlalu kelelahan dan sebagainya. Tapi untuk dokter muda, ini lebih rumit lagi karena satu sisi dia belum punya kewenangan menangani pasien secara langsung.
Kemudian sehingga keterlibatannya dalam pelayanan kesehatan, keterlibatannya dalam rumah sakit itu membutuhkan apa yang kita sebut dengan close supervision, pembimbingan atau pengawasan yang sangat ketat. Nah, ketika pembimbing sendiri energinya banyak terkuras untuk mengelola pasien yang baik itu COVID maupun pasien lain yang suka nggak suka kan sekarang semuanya tanda kutip dicurigai menderita COVID misalnya. Maka di satu sisi energinya banyak terkuras untuk itu, di sisi lain melibatkan dokter muda juga menimbulkan khawatiran yang lain. Mulai dari satu tadi kewenangannya kan terbatas sehingga membutuhkan pengawasan, sementara energi untuk pengawasan juga mungkin sedikit dikurangi karena lebih banyak kepada pasien. Yang kedua, ketersediaan alat pelindung diri itu juga akan mempengaruhi, ya kan? Kemudian belum lagi kekhawatiran orang tua, karena kita tahu untuk peserta didik profesi ini berbeda dengan residen. Residen mandiri, ya dokter, dia sudah punya surat izin praktek, dia terlibat langsung bertanggung jawab langsung dalam pasien, gitu. Sehingga jauh lebih berbeda, sangat-sangat berbeda. Nah, maka ketika DAS ini dalam 8 DAS ini maka akan banyak sekali pengurangan. Mulai mungkin di awal-awal ketika semua bingung dengan bagaimana prosedurnya, mungkin banyak ditarik, banyak di-off-kan, banyak diliburkan. Mungkin sampai sekarang Fakultas Kedokteran banyak sekali untuk pendidikan profesi dokter banyak diliburkan. Sementara berbeda dengan yang residen. Kemudian sekarang setelah mulai mengetahui bagaimana segala macam, mulai dilibatkan tapi sedikit-sedikit gitu ya. Tadi karena masalah pandemi ini. Sehingga ini berubah. Ya. Kemudian sisi kompetensi juga berubah, mulai kunjungan pasien yang berkurang, sehingga interaksi antara mahasiswa dengan pasien juga berkurang, gitu. Sehingga pencapaian kompetensi juga banyak bermasalah. Jadi daftar list misalnya yang level kompetensi 4 untuk dokter ya, kompetensi 4, 3A, 3B, itu mungkin banyak sekali yang tidak bisa tercapai. Sehingga banyak sekali perlu interaksi, perlu inovasi pendekatan pembelajaran yang berbeda dengan kondisi normal. Sehingga apa yang berbeda? Nah ini kegiatan yang paling termalu tentu saja adalah kegiatan penanganan pasien langsung, karena tidak bisa langsung. Kalau daftar kompetensi mungkin tetap, karena itu adalah standar yang ada ditetapkan oleh nasional, oleh Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI, tetapi kegiatan penanganannya yang menjadi berbeda. Gitu. Nah ini jelas terpengaruh, sehingga kita perlu pendekatan. Gitu. Pendekatan seperti apa nanti kita bahas belakang. Kemudian penggunaan metode workplace assessment ini juga, ya kalau biasanya kita mengutamakan misalnya minus CX, yang itu langsung masuk praktek dengan pasien, DOPS, Direct Observation or Procedural Skill, ya, baik presiden untuk OSAT gitu misalnya. Itu kan bisa langsung untuk biasanya langsung dengan koas. Nah, di kondisi pandemi ini tentu akan menjadi punya keterbatasan, ya, mulai dari ketersediaan alat pelindung diri, kemudian juga kekhawatiran orang tua, kemudian kondisi tadi pembimbing juga yang tidak bisa sepenuhnya close supervision kalau dengan dokter muda. Gitu. Sementara berbeda dengan residen. Residen kan dilepas, ada pendelegasian, kecuali residen tingkat awal ya, yang jauh mungkin juga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat daripada residen yang di atasnya. Sehingga ada permasalahan. Butuh inovasi, butuh strategi, butuh kebijakan tersendiri gitu untuk kegiatan penggunaan metode ini. Ya, seperti apa nanti di belakang kita sesi khusus kita bicara. Kemudian berpusat pada mahasiswa. Nah ini juga mengalami dampak. Prinsipnya adalah untuk berpusat pada mahasiswa itu manajemen belajar mandiri. Mahasiswa dilepas, kita membuat panduan-panduan, ya. Kemudian kita punya sistem pengawasan dan evaluasi, gitu. Kemudian penyediaan sumber belajar, peran dosen yang berubah dari fasilitator, ya. Yang dari dulu mungkin sumber informasi menjadi fasilitator. Nah, penerapannya ada buku panduan, ada buku kerja harian, buku panduan. Nah, karena kemudian misalnya sekarang tidak bisa berinteraksi langsung, keterbatasan interaksi dengan pembimbing, ketersediaan pasien juga terbatas, maka ini perlu modifikasi. Modifikasinya apa? Misalnya panduan pendidikan. Biasanya kita menggunakan panduan pendidikan kan yang umum, yang bisa berinteraksi langsung tadi dengan pasien. Maka perlu panduan khusus di era pandemi ini. Misalnya kalau kami, saya mengembangkan panduan pendidikan profesi dokter di situasi pandemi misalnya. Panduan penilaian mahasiswa di situasi pandemi. Itu terpaksa harus dibuat karena memang situasinya yang sangat total berbeda. Kemudian buku kerja harian. Kalau misalnya dulu masih bisa dengan tulis dengan segala macam, sekarang dengan interaksi dengan pembimbing juga mungkin rumit dan sebagainya. Apalagi banyak work from home, banyak menggunakan daring, menggunakan online, maka mungkin buku kerja harian juga perlu dikembangkan dalam bentuk online dan sebagainya.
Jadi ada portfolio online, logbook online. Gitu. Kemudian panduan belajar. Nah, panduan belajar ini tentu saja ada tambahan panduan belajar setelah pandemi. Misalnya, kalau selama ini mungkin kita banyak yang kompetensi yang 3A, 4, 3A, 3B, maka perlu sekarang memikirkan misalnya bagaimana sih perlu gini, ketika mereka lulus, baik itu residen maupun dokter, itu kan salah satu yang menjadi tanggung jawab mereka itu adalah mereka harus menangani juga suatu saat ketika ada pandemi, mereka harus menangani pandemi. Nah, dengan situasi sekarang misalnya banyak yang dirumahkan dan sebagainya, ya, banyak diatur dan sebagainya, jangan sampai dengan pandemi itu malah kehilangan touch, kehilangan sentuhannya. Sehingga salah satu yang perlu dipikirkan, yang perlu diperhatikan adalah tentang pendidikan terhadap pandemi itu sendiri, terhadap COVID itu sendiri, gitu. Sehingga panduan belajarnya mungkin perlu ditambah, ya. Kalau selama ini kompetensi tidak ada, mungkin kompetensi yang khusus tentang terkait COVID misalnya, maka perlu ada tentang bagaimana sih surveillance dalam surveillance epidemiologinya, gimana tata laksana terhadap COVID untuk masing-masing bidang ilmu seperti itu. Nah, itu perlu penambahan. Yang selama ini mungkin belum ada, nah sekarang dengan ini perlu ditambahkan. Gitu. Kemudian berpusat pada pasien, ya, yakni pelayanan pada pasien menjadi prioritas, pendidikan klinik bagian dari pelayanan, kasus untuk pengajaran penilaian harus berbasis pasien nyata, penerapannya berupa belajar dan menilai berdasarkan kasus pasien langsung, pembekalan, ya, tentang standar pelayanan dan sebagainya, pelaksanaan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Maka di era COVID ini semuanya nyaris kena, gitu ya. Tadi belajar dan penilaian berdasarkan kasus pasien mungkin harus disesuaikan. Karena kalau melibatkan langsung, apalagi dengan keterbatasan alat pelindung diri, keterbatasan juga ketersediaan pembimbing, ketersediaan pasien juga, maka ini perlu inovasi. Baik sekarang ini di era pandemi maupun nanti di belakang mungkin sebagai tambahan. Karena kita salah satu yang mungkin kita sadari dan Bapak Ibu semua juga mungkin sebagai dokter merasakan jumlah pasiennya menurun, kemudian protokol yang begitu ketat sangat membatasi. Sehingga hal yang pasti kita rasakan adalah adanya defisiensi kompetensi dari peserta didik ini, baik itu residen maupun dokter muda atau koas. Sehingga satu yang perlu dipikirkan adalah bagaimana menambal defisiensi ini. Satu sisi memang ada tambahan, yaitu berupa bagaimana sih penanganan terhadap penanganan pasien di era pandemi gitu. Itu kan tambahan, sesuatu yang tidak didapatkan dalam kondisi normal. Tapi di sisi lain ada efisiensi, sehingga kita perlu menyiapkan program khusus ini nanti ketika pandemi ini selesai. Karena kan tentu saja kita berharap pandemi ini tidak selamanya. Nah, ketika turun maka harus ada ada program untuk menutup defisiensi ini. Bagaimana menutup defisiensi ini? Banyak strateginya. Bisa dengan misalnya yang tadinya 10 minggu dikurangi, yang nanti belakangnya sisa beberapa sekarang pandemi, belakangnya nanti di belakang, bisa juga program khusus. Nanti saya bercerita di belakang. Saya ceritakan contohnya di belakang. Kemudian sesuai kebutuhan mahasiswa. Nah, ini yang mungkin tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Ya karena pada prinsip ini kan sebenarnya tentang bagaimana kita mengajar sesuai dengan kesiapan si peserta didik. Ya, kesiapan peserta didik karena ya kita tahu mungkin kita sering mendengar istilah dokter muda atau residen sekarang bodoh-bodoh kan sebenarnya bukan karena bodoh-bodoh karena pembimbingnya yang kelewat pinter, ada gap antara kemampuan pembimbing dengan peserta didik. Nah, sebenarnya karena ada gap itu gitu. Nah, yang paling maka ini tidak berubah gitu. Kalau tidak berubah, nanti kita lihat yang sering digunakan, teori yang sering digunakan, salah satu yang saya sering sarankan untuk digunakan dalam pembimbingan sesuai kebutuhan mahasiswa adalah kepemimpinan situasional. Jadi pembimbingan sesuai dengan tingkatan kemampuan atau level kesiapan si mahasiswa. Nah, kesiapannya ada 4 ini. Nah, kalau dokter muda mungkin banyak di kesiapan antara R1 sampai R3 ini. Readiness, R-nya readiness ya. Jadi ini mahasiswanya belum mampu, belum mau, belum punya motivasi, maka harus didemonstrasikan, diarahkan, dipandu. Kemudian kesiapan sedang, ini sudah mau tapi belum mampu. Ini sudah punya motivasi tapi pengetahuan dan keterampilannya mungkin masih kurang. Kemudian yang ketiga sebaliknya, kemampuan dan kemampuannya kurang, sudah cukup tapi motivasinya yang kurang. Nah, kesiapan tinggi, nah residen mungkin banyakkan mayoritas di sini di R4 yang sebenarnya dia kan sudah punya pengalaman, pengetahuan dasar gitu ya. Sehingga mungkin lebih banyak mendelegasikan dan mengobservasi. Sementara koas mungkin lebih banyak di sini dibimbing, didemonstrasikan, dijelaskan dan sebagainya. Makanya tidak banyak berubah di era COVID ini, di era pandemi. Kemudian pembimbingan klinik. Nah, ini
prinsipnya kan tentang bagaimana melakukan bimbingan secara efektif, mulai komunikasi, feedback, observasi, penggunaan media ajar, sampai kepada menjadi role model. Penerapannya ya memberlakukan bedside teaching, 1 minute preceptor, diskusi kasus, refleksi, manual pembimbingan, pengembangan pembimbingan. Nah, di era pandemi ini terpengaruh, gitu ya. Terpengaruhnya seperti apa? Bedside teaching jelas tidak bisa seperti bedside teaching seperti biasanya. Mulai dari masalah tadi, ya kembali ke masalah tadi, protokol yang ketat, ketersediaan kasus dan sebagainya, ketersediaan waktu pembimbing dan sebagainya, ya. Maka ini perlu ada pergantian, ada perbedaan tentu saja. Nah, ini perlu modifikasi, gitu. Tentu saja, tetap saja walaupun di pandemi tentu saja prioritasnya adalah berinteraksi dengan pasien langsung, karena itu adalah setting pendidikan klinik yang utama. Tetapi ketika itu tidak memungkinkan karena kondisi pasien yang karena protokol, karena kondisi pasiennya mungkin apalagi kita tidak tahu kondisi pasiennya ini positif atau negatif, itu kan perlu kemudian inovasi yang lainnya. Tidak dipaksakan, karena kalau dipaksakan nanti malah jadi masalah di belakangnya, gitu ya. Maka di pembimbingan klinik itu kan tugas utamanya merubah mahasiswa dari passive observer, ya dari tadinya menonton menjadi melakukan. Nah, maka bagaimana di era pandemi ini itu tetap bisa terlaksana, gitu. Nah, itu yang jadi tidak mudah. Terstruktur, nah ini tentu saja kita harus melakukan perubahan pada kurikulum, gitu ya. Ini terkena dari pandemi, kurikulumnya kita harus berubah, harus membuat berbagai macam kemungkinan dan menggunakan berbagai teknologi yang memungkinkan, ya, untuk tadi mengatasi permasalahan yang ada di lapangan. Penjaminan mutu tetap harus dilaksanakan, tapi tentu saja sekali lagi terkait panduan, terkait pengembangan prosedur, itu harus ada inovasi dan pendekatan yang berbeda dalam situasi normal. Profesionalisme, nah di sini justru salah satu kekuatan sih kalau menurut saya di era pandemi, bagaimana dosen dalam kondisi pandemi bisa memberikan contoh how to deal with the pandemi, bagaimana deal dengan pandemi ini. Sesuatu yang mungkin langka, ya. Walaupun sekarang muncul berbagai hoax tentang tenaga kesehatan mengambil keuntungan dengan pandemi ini, ya di internal tenaga kesehatan saya kira kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, bagaimana adaptasinya? Nah, ini yang mungkin bagian akhir dari presentasi saya. Dari sekian banyak model, berbagai banyak metode yang bisa kita gunakan, maka kita perlu adaptasi. Misalnya kuliah, biasanya tatap muka langsung, maka perlu kita memikirkan mengenai kuliah online, terekam, memberikan repositori bacaan, atau memberikan tugas. Laporan kasus, biasanya mungkin face to face, maka mungkin perlu laporan online. Jadi tidak sepenuhnya diliburkan sebenarnya, beberapa bisa tetap dilaksanakan. Ya. Kemudian tutorial, kan masih bisa mungkin dilakukan dengan online. Yang berbeda mungkin kasusnya. Kalau biasanya kasus langsung, maka karena ini adalah di situasi pandemi, maka kasusnya mungkin kasus rekaman. Jadi mungkin menggunakan rekam medis yang sudah ada, dibuat jadi kasus. Atau mungkin kalau sudah punya bank kasus digital, bisa juga digunakan. Refleksi juga sama. Permasalahannya ada di pemilihan kasusnya. Sementara pelaksanaannya Bapak-Ibu bisa tetap menggunakan media online. Nah, untuk keterampilan klinik ini yang agak rumit mungkin. Ya, biasanya bisa menggunakan demonstrasi online, demonstrasi terekam, latihan mandiri, laporan rekaman video. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca artikel ini ada di EMI Publish, ini free, Bapak Ibu bisa menghadap. Ya, intinya adalah Bapak Ibu bisa demonstrasikan dengan video, diskusi, kemudian mahasiswa merekam video kemampuannya sendiri, kemudian Bapak Ibu memberikan umpan balik. Bedside teaching, bisa yang utama tentu saja dengan pasien langsung. Jika tidak bisa, maka kembali yang tadi, pengajaran keterampilan klinik dengan online. Penilaian juga sama. Utamanya di klinik tentu saja yang DAS ini, MiniCX, DOP, Osler, dan sebagainya. Tapi bagaimana dalam kondisi pandemi ini? Maka Bapak Ibu perlu memikirkan beberapa pilihan-pilihan. Untuk pengetahuan saya kira tidak akan jadi masalah, hanya berganti dengan teknologi saja. Bapak Ibu bisa banyak artikel tentang ini, ya. Tapi kemudian yang agak ribet mungkin adalah terkait keamanannya kalau menggunakan untuk online system, ya. Sementara kalau keterampilan bagaimana? Nah, kalau reprat, kalau ujian lisan ya menggunakan ganti media, reprat juga ganti media. Hanya masalah kasusnya saja mungkin, kasusnya yang harus dibuatkan. Nah, yang berumit mungkin ada tentang case base. Case base mungkin tidak terlalu, masih bisa menggunakan rekam medis digital, ya. Bapak Ibu kalau mampu, Bapak Ibu juga bisa membuat dengan menggunakan pendekatan teknologi pasien virtual. Jadi mahasiswa tetap seolah-olah berhadapan dengan pasien, tapi dengan menggunakan sistem komputerisasi, mereka yang menjawab adalah sistem komputer, begitu. OSCE Bapak Ibu
bisa mungkin berkurang stationnya dengan menggunakan online, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan langsung, tapi dengan protokol COVID yang sangat ketat, seperti yang sudah dipublikasikan di EMI. Bapak Ibu bisa akses di EMI ini ya, EMI websitenya EMI. MiniCX, bagaimana MiniCX? MiniCX juga sama. Rumit bisa dengan pasien, tentu saja yang ada di zona kuning atau zona hijau ya. Tapi kalau tidak bisa, Bapak Ibu bisa ganti dengan demonstrasi online. Misalnya, Bapak Ibu bisa menunjukkan kasus, minta mereka dengan keluarganya atau dengan temannya ya, yang dipastikan negatif. Kemudian Bapak Ibu bisa menampilkan kasusnya dengan Zoom, dengan video call gitu. Kemudian mereka menjawab. Jika hasil pemeriksaannya seperti ini, mereka apa? Kemudian saat teknik pemeriksaannya, mereka mempraktekkan dengan temannya dan sebagainya. Jadi menggunakan Zoom. Itu bisa Bapak Ibu simulasikan. DOPS juga serupa dengan MiniCX tadi, gitu ya. Bisa langsung dengan pasien, bisa langsung, tapi zona hijau, zona kuning, tapi kalau tidak bisa, gunakan online. Osler juga sama, prakteknya bisa dengan temannya, kemudian tanya jawabnya dengan media online. Perilaku profesional bagaimana? Ya pengamatan selama interaksi, kehadiran, responsifnya, gitu, ketaatan memenuhi tugas, deadline dan sebagainya. Ya, pemenuhan kompetensi. Nah, ini yang paling rumit tadi ya, karena kondisinya akan ada defisiensi, maka pemenuhannya gimana memenuhi defisiensinya? Bapak Ibu bisa ciptakan program khusus di akhir, misalnya. Karena kan gini, rumitnya adalah kita sebagai institusi punya kewajiban memfasilitasi mahasiswa mencapai kompetensinya. Tapi di sisi lain, mahasiswa juga punya hak menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan waktu yang ada. Gitu kan? Nah, maka ya kita harus pinter-pinter menciptakan sistem dengan income choice yang baik, mereka bisa memilih, tapi tetap kita menyediakan memfasilitasi mereka mencapai kompetensinya. Dengan apa? Program khusus di akhir misalnya. Atau gimana kalau waktunya sudah habis, waktu pembelajaran dia memilih untuk selesai gitu. Ya nanti kita bisa ciptakan continuing medical education dengan fasilitas gratis dan sebagainya, sehingga sekali lagi defisiensi yang terjadi karena pandemi ini mereka bisa tetap penuhi baik selama masa studinya masih ada maupun mereka setelah masa studinya berakhir. Itu saja dok untuk dari saya, nanti selebihnya kita bisa lanjutkan di sesi diskusi.